Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita awali dengan mengucapkan kalimat a'udzubillahi minasyaitonirrajim sebagai bentuk permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar diri kita selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala bujuk rayu dan godaan iblis yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab Jawahirul Al-Maghfiyah yang dikarang oleh seorang ulama yang bernama Ahmad Al-Maghfi, di dalamnya ada sebuah kisah antara dialog Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan iblis laknatullah yang diriwayatkan oleh sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an. Suatu ketika baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya sedang berkumpul atau sedang bermusyawarah di salah satu rumah sahabat Ansor di Madinah. Tetapi pada saat itu tiba-tiba di luar rumah itu ada yang memanggil nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian baginda Nabi menanyakan kepada sahabatnya, "Wahai sahabat, apakah kalian mengetahui siapakah di luar rumah ini yang memanggil-manggil namaku?" Para sahabat menjawab, tentunya hanya Allah dan Rasulnya yang mengetahui. Maka pada saat itu baginda Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada para sahabatnya, "Wahai sahabatku, sesungguhnya suara yang terdengar dari luar rumah ini adalah suara dari iblis laknatullah." Sahabat Umar bin Khattab yang mendengar bahwasannya yang memanggil nama baginda Nabi Muhammad SAW itu iblis, maka Sayyidina Umar itu mengatakan kepada baginda Nabi, "Wahai Rasulullah, biar saja aku Umar bin Khattab yang akan membunuh iblis tersebut." Tetapi dilarang oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Janganlah wahai Umar, apakah engkau tidak mengetahui bahwasannya iblis itu ditangguhkan kematiannya oleh Allah Subhanahu wa taala hingga hari kiamat? Maka biarkanlah iblis itu masuk ke dalam rumah ini. Tentunya iblis itu hadir ke rumah ini tiada lain ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala." Tak lama kemudian para sahabat membukakan pintu rumahnya dan kemudian terlihat sosok iblis, dan dijelaskan di dalam kitab Jawahirul Maghfiyah, sosok iblis itu mempunyai kepala yang sangat besar seperti kepala gajah. Kemudian matanya itu memanjang ke atas berbeda dengan mata manusia, dan di dalam dagunya itu mempunyai rambut kurang lebih 7 helai rambut yang memanjang ke atas dan memiliki taring yang sangat panjang dan tentunya sangat bau busuk. Kemudian ditanyalah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai iblis laknatullah, ada apa engkau gerangan menemuiku? Apakah ini atas perintah Allah Subhanahu wa taala?" "Wahai Muhammad, tentu ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat yang diutusnya agar aku menemuimu, agar aku memberikan pengetahuan kepadamu wahai Muhammad bagaimana godaan diriku dan para zuriaku dalam menggoda Bani Adam dan umatmu kelak di akhir zaman." Kemudian terjadilah dialog antara Rasulullah SAW dengan iblis laknatullah. Kemudian baginda Nabi menanyakan kepada iblis laknatullah, "Wahai iblis, jikalau memang benar engkau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menemuiku, maka aku akan memberikan beberapa pertanyaan yang tentunya engkau harus menjawab dengan sebenar-benarnya. Jikalau memang engkau benar-benar diutus oleh Allah Subhanahu wa taala." Iblis mengatakan, "Tentu wahai Muhammad,
aku pasti menjawab pertanyaanmu yang berikan kepadaku dengan sebenar-benarnya. Karena jikalau aku berbohong kepadamu wahai Muhammad, aku akan mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah kalau begitu wahai iblis. Pertanyaan yang pertama yang dilontarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai iblis lanatullah. Aku ingin bertanya, siapakah orang ataupun siapa manusia yang paling engkau benci di dunia ini? Kemudian iblis menjawab, wahai Muhammad, tentunya tiada lain orang yang paling aku benci di dunia ini adalah engkau wahai Muhammad. Dan tentunya orang-orang yang mengikuti sunnatullah wa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang menyebarkan risalahmu, itulah orang yang pertama yang sangat aku benci. Maka jika kita perhatikan, apabila kita akan melaksanakan perintah Allah ataupun melaksanakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita selalu dirundung dengan rasa malas yang sangat luar biasa. Itulah salah satu tipu muslihat atau godaan-godaan iblis kepada umat manusia, ditiupkannya malas kepada diri kita. Kita lihat contoh, apabila kita ingin melaksanakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa sholat sunnah 2 rakaat di tengah malam, tentunya kita akan memasang alarm di handphone kita. Tetapi pada kenyataannya, ketika alarm itu berbunyi, bukan kita malah bergegas bangun, tetapi kita terkadang mematikan handphone tersebut dan mengatakan kepada diri kita, malam masih panjang, dan akhirnya kita tertidur kembali. Dan itulah salah satu bujuk rayu tipu muslihat iblis lanatullah kepada umatnya yang akan melaksanakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah malam. Ketika dirinya bangun di tengah malam, maka iblis akan meniupkan tipuan godaannya ke dalam kalbu kita dengan mengatakan, malam masih panjang, tidurlah kembali. Dan bahkan ketika kita tertidur lalu kemudian kita terbangun kembali, dan iblis pun akan sama membujuk untuk kita tertidur kembali, sampai-sampai kita tertinggal sholat subuh. Itulah salah satu tipu muslihat bujuk rayu bagaimana iblis membisikkan ke dalam kalbu kita agar kita senantiasa menjauh diri dari melaksanakan sunnatullah wa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu perbanyaknya mengucapkan kalimat a'udzubillahi minasyaitonirrajim, meminta perlindungan, permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dari bujuk rayu godaan iblis yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah daripada seorang pemuda, yang seorang pemuda itu setiap hari ingin melakukan dosa berupa berzina dengan perempuannya. Tetapi pemuda ini beberapa kali setiap akan melakukan dosa zina selalu saja tidak jadi dan selalu digagalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena saking bosannya ketika akan melakukan dosa zina tidak terjadi kembali dan selalu gagal, maka dirinya itu berniat untuk menikah dengan perempuan yang disukainya. Tetapi sebelum menikah, pemuda ini menemui ibunya dan meminta izin serta memohon maaf kepada ibunya bahwasannya dirinya itu akan melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak lama kemudian pemuda ini bertemu dengan ibunya dan meminta restu untuk menikah. Sekaligus pun memohon maaf kepada ibunya. Pemuda ini bertanya kepada ibunya mengatakan, "Bu, saya mohon maaf. Saya sekarang ingin menikah dan saya mohon maaf sekali yang sebesar-besarnya kepada ibu, karena sebelum ada niat menikah ini saya selalu akan berbuat maksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yakni selalu ingin berzina dengan perempuan lain. Tetapi alhamdulillah Bu, selalu tidak jadi dan selalu digagalkan oleh Allah Subhanahu wa taala." Sontak mendengar anaknya berbicara seperti ini, sang ibu malah tersenyum dan mengucapkan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Sang anak kaget. "Ibu, mengapa engkau malah bersyukur kepada Allah, tidak memarahi diriku?" "Wahai anakku, sesungguhnya mengapa aku bersyukur kepada Tuhanku? Karena doa ibu selama ini dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala." "Mengapa demikian, Bu?" "Karena ketika engkau masih baik dan ketika engkau masih berusia anak-anak, masih kecil, ibu tidak pernah terlepas ketika ibu memakaikan celana atau popok ke dalam kakimu, memakaikan celana kepada dirimu, ibu tidak pernah lepas dengan mengucapkan kalimat a'udzubillahi minasyaitonirrajim dan berdoa kepada Allah, semoga kemaluan anakku ini selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala." Inilah fadilah
kalimat yang sangat luar biasa yang mungkin kita sering lalaikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalimat a'udzubillahi minasyaitonirrajim ini bisa mencegah seorang anak dari melakukan dosa maksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyaklah mengucapkan kalimat a'udzubillahi minasyaitonirrajim di akhir zaman. Musuh yang nyata bagi diri kita adalah iblis dan para zuriatnya. Iblis itu tugasnya memecah belah umat. Iblis itu tugasnya itu untuk supaya umat saling bermusuhan. Syekh Hasan Al-Banna atau biasa yang dikenal dengan sebutan Syekh Siti Jenar pernah mengatakan bahwasannya perbuatan yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ketika sesama manusia saling berkasih sayang, saling menghargai, saling menghormati. Dan sedangkan perbuatan yang sangat disukai dan disukai oleh iblis laknatullah ketika manusia itu saling bercerai-berai, tidak saling menghormati, tidak saling menghargai, dan saling berdebat yang akhirnya menghasilkan permusuhan. Itulah hal-hal atau perbuatan-perbuatan yang sangat disukai oleh iblis laknatullah. Nah, itulah orang yang pertama yang paling dibenci oleh iblis laknatullah. Yang pertama adalah Rasulullah SAW dan tentunya para umatnya yang mengikuti risalah beliau, yang senantiasa mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Kemudian baginda Nabi menanyakan kembali kepada iblis laknatullah, wahai iblis, apakah cukup itu saja orang yang paling benci di dunia ini, yang engkau benci dunia ini? Wahai Muhammad, tentunya masih ada golongan yang kedua atau manusia yang kedua yang paling aku benci dan para zuriatku benci adalah seorang pemuda yang taat dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa ciri orang pemuda atau seorang pemuda yang taat dan takwa kepada Allah? Tentunya pemuda itu berusaha melaksanakan perintah Allah dan berusaha menjauhi segala apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pemuda ini senantiasa selalu berbakti kepada kedua orang tuanya, selalu tunduk dan patuh apa yang diberikan nasihat dari kedua orang tuanya. Itulah pemuda-pemuda ataupun ciri pemuda yang selalu taat dan takwa kepada Allah yang dibenci oleh iblis laknatullah. Karena ketika pemuda memasuki usia 30 tahun, maka disitulah iblis sedang gencar-gencarnya dan para zuriatnya untuk meniupkan bujuk rayu godaannya untuk selalu melanggar daripada apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pemuda pada usia 30 tahun itu harus berhati-hati. Sangat besar sekali bujuk rayu iblis dalam meniupkan kepada syahwatnya, sehingga selalu ingin berzina dengan perempuan yang bukan muhrimnya. Kemudian yang ketiga, bahwasanya Rasulullah SAW menanyakan kembali kepada iblis, wahai iblis, apakah masih ada orang yang paling kau benci di dunia ini? Tentu wahai Muhammad. Yang ketiga, orang yang paling aku benci adalah ketika manusia tersebut sering bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan dirinya itu berusaha mensucikan hatinya dan selalu menjaga dalam berwudu di setiap harinya. Orang-orang yang selalu bertaubat kepada Allah dan mensucikan hatinya dari perbuatan-perbuatan atau penyakit-penyakit hati, dan kemudian dirinya itu selalu mendawamkan wudu dalam setiap harinya, ini pun tergolong kepada manusia yang sangat dibenci oleh iblis laknatullah. Maka perbanyaklah dengan bersering-sering kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita merasa putus asa dari rahmat dan ampunan Allah. Andai kata kita melakukan dosa sebesar ataupun setinggi gunung, maka pahamilah ampunan Allah itu adalah seluas bumi dan lautan. Maka wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala dengan selalu memperbanyak kalimat astagfirullahalazim dan ditambal atau dibarengi dengan selalu melakukan kebaikan-kebaikan. Perbaikilah amal kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian orang-orang yang selalu membersihkan kalbunya, hatinya daripada sifat dengki, suudon, iri hati dan dendam kepada orang lain. Ketika diri kita dihina, dicaci dan dibenci oleh siapapun, baik keluarga kita, baik pun teman-teman kita, tentunya ada pendidikan dari Rasulullah SAW bahwa Rasulullah SAW tidak pernah membalas sedikit pun cacian mereka, tetapi selalu memaafkan. Karena itulah Rasulullah SAW digelari dengan akhlakul azimah,
mempunyai akhlak yang agung. Mungkin diri kita apabila kita beramal yang terbaik, kita akan mencapai derajat akhlakul karimah. Berbeda dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mempunyai derajat akhlakul ajimah, akhlak yang agung. Salah satu ciri akhlak yang agung itu dirinya, beliau itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu memaafkan kesalahan orang lain. Maka perbaikilah diri kita, akhlakul karimah kita, tanamkan kepada diri kita untuk gemar memaafkan orang lain. Jikalau dahulu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di samping selalu memaafkan orang lain, lalu kemudian ketika berperang, beliau mempunyai pedang yang bernama Al-Batar yang sangat tajam untuk memukul mundur orang-orang kafir atau musuh-musuh Islam ketika zaman dahulu. Tetapi berbeda ketika zaman sekarang. Kita tidak perlu senjata yang tajam, melainkan yang perlu kita punya adalah tajamkanlah akhlakul karimah kita, sehingga akhlakul karimah kita seperti tajamnya pedang Al-Batar yang dimiliki oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian orang-orang yang selalu dibenci oleh iblis adalah orang-orang yang selalu dawam dalam berwudu. Maka dianjurkan, sebagaimana nasihat Sunan Kalijaga mengatakan kepada umat akhir zaman, bahwasannya umat akhir zaman jangan sampai ketika tertidur di tengah malam tanpa dalam keadaan bersuci. Maka dianjurkan sebelum tidur itu untuk berwudu terlebih dahulu, supaya kita terlindung dari bujuk rayu dan tipu muslihat iblis laknatullah dan para zuriyahnya. Dan mohon maaf, begitupun apabila kita akan melakukan hubungan suami istri, maka bersucilah, basuhlah kemaluan kita, basuhlah anggota tubuh kita dengan berwudu sebelum kita melakukan hubungan suami istri. Karena ada sebuah kisah, ada riwayat laki-laki yang disiksa di dalam kuburnya hanya satu melakukan dosa karena tidak melakukan wudu dalam berhubungan suami istri. Hanya gara-gara itu saja tidak bersuci, kemaluannya tidak disucikan atau tidak dibasuh, ini akan mendapatkan siksa kubur dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu pantas setiap perbuatan yang kita lakukan itu akan selalu diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumil qiyamah. Summa latus'aluna yauma izin anin na'im. Dan Allah mengatakan di dalam Al-Quran, innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahirin. Sesungguhnya Allah itu sangat menyukai orang-orang yang bertaubat dan mensucikan diri. Itulah beberapa golongan atau beberapa orang yang sangat dibenci oleh iblis laknatullah. Mudah-mudahan kita semua menjadi pribadi-pribadi yang sangat disukai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat pesan Siti Jenar, bahwasannya raihlah cinta Allah itu dengan selalu menghargai kepada orang lain, selalu menghormati kepada orang lain, selalu berkasih sayang dengan sesama makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Hindari perdebatan, hindari permusuhan. Salinlah silaturahmi yang sudah terputus antara kita, antara saudara kita. Perbaikilah akhlakul karimah di akhir zaman, karena itulah senjata yang paling tajam untuk kita miliki di akhir zaman adalah mempunyai sikap akhlakul karimah sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar daripada Allah dan Rasulnya tentunya saya pribadi meminta doa kepada jamaah semua yang hadir agar saya bisa baik dalam pandangan Allah dan agar bisa mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.